Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya. Semoga kita semua selalu senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Bu Guru Agustina Nur Indahsari. Panggil saja Bu Adifan atau Bu Agustin ya. Oke, sebelum memasuki materi mengenai Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 1-5, Bu Adifan mau bercerita nih adik-adik. Dengarkan ya. Pada zaman dahulu, ada kisah seorang anak laki-laki muslim yang bernama Uwais Al-Qarni, pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak yang baik hati dan sangat nurut sekali. Ia sangat menyayangi ibunya adik-adik. Dan ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ayo adik-adik yang ada di sini semuanya, sudah pernah ketemu belum sama Uwais Al-Qarni? Belum ya tentunya, Bu Agustin juga belum kok. Siapa yang udah kenal? Ya tentu belum kenal ya. Iya, Bu Adifan juga belum kenal sama Uwais Al-Qarni. Oke, bisa dilanjut ya ceritanya. Uwais Al-Qarni ini sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga di akhirat, subhanallah. Dan doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah loh adik-adik. Kenapa ya Uwais Al-Qarni kok selalu disayang oleh Allah dan mendapatkan surga? Serta doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni selalu sayang sama ibunya. Subhanallah. Ayo anak-anak, siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya semuanya ya yang ada di sini. Bu Adifan juga ingin sekali doanya dikabulkan oleh Allah loh adik-adik. Oleh karena itu, jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Harus menyayangi orang tua kita. Karena apa? Ridhollahi ridho walidaini wa suhtullahi suhtul walidain. Apa artinya ya? Artinya adalah barang keridhaan Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Maksudnya apa? Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Jikalau orang tua kita sakit hati kepada kita, maka Allah pun juga sakit hati kepada kita. Orang tua kita nangis, maka Allah juga nangis. Orang tua kita sayang sama kita, Allah pun juga sayang kepada kita. Seperti itu. Maka ada pepatah ridhollahi ridho walidaini wa suhtullahi suhtul walidain. Oleh karena itu sayangi orang tua kita supaya kita selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo adik-adik, siapa di antara kalian yang mau menceritakan kembali ceritanya Bu Agustin tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang waktunya murojaah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 1-5. Yuk adik-adik kita ngaji bareng bersama Mam Adifan. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 1-5. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada
murojaah kita bersama-sama membaca surat Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 5. Oke, perhatikan ya, Mam Adifan ini mengulang kembali bacaannya ayat 1 sampai 5 surat Al-Ahqaf. Yang ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Perhatikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 5 sini. Yang pertama, surat Al-Ahqaf ini diambil dari ayat yang ketiga, yaitu berbunyi sayasla naran dzata lahab, maka dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Naudzubillah dari. Kenapa Allah kok memasukkan si Abu Lahab ini ke dalam api yang bergejolak? Karena perlu diingat, ucapannya si Abu Lahab ini selalu berkata bohong, tidak jujur, tidak amanah, tidak fatonah, tidak tablik. Semuanya itu perintah-perintah Allah tidak dijalankan oleh si Abu Lahab, adik-adik, karena perbuatannya selalu mencaci maki, mengolok-olok, lalu menghina. Dan satu lagi yang paling berbahaya, semuanya berbahaya juga ya, tapi yang paling dahsyat lagi yaitu menghalangi Rasulullah SAW ketika berdakwah loh adik-adik. Bayangkan, itu dosanya luar biasa. Naudzubillah dari. Tahu dosa? Dosa itu adalah siksaan. Siksaan Allah memberikan hukuman, siksaan yang pedih kepada si Abu Lahab. Tapi sayangnya si Abu Lahab nggak tahu siksa di neraka. Andai Abu Lahab tahu siksa di neraka, dia nggak bakalan berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW. Maka dia akan berbuat baik, menjalankan perintahnya Allah. Kalau misalnya dia pernah melihat neraka, loh ya adik-adik, karena tidak pernah. Makanya si Abu Lahab sama istrinya ini selalu melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini apa? Tadi berkata bohong, menghina orang, mencaci maki orang, dan menghalangi orang ketika mau berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, semoga kita semuanya ya yang ada di sini maupun yang mendengarkan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Perlu diingat, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Jangan kita contoh perilakunya si Abu Lahab. Jika Abu Lahab itu mengolok-olok, jangan kita mengolok-olok. Oh yo, entar kalau saya mengolok-olok, entar saya akan dihukum sama Allah di neraka dengan api yang bergejolak. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sayangi saudara kita, maka kita cintai saudara kita, rekan kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, kedua orang tua kita terutama ya. Karena ridho walidaini wa suhtul walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Apa itu definisinya? Apa itu pengertiannya ya anak-anak? Yaitu apabila orang tua kita sakit hati kepada kita, maka Allah pun juga sakit hati kepada kita. Awas, surga tidak akan kita tempati kalau orang tua kita marah dan sakit hati kepada kita. Tapi kebalikannya, jika Allah ridho, yaitu kita lihat aja orang tua kita, Allah ridho nggak ya sama saya? Lihat aja kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita tulus ikhlas menyayangi kita karena perbuatan kita menjadi qurrata ayun kepada kedua orang tua ya, selalu menjadi penyejuk hati kedua orang tua, maka Allah pun akan memberikan apapun yang kalian inginkan anak-anak. Jelas kalau kamu ingin mainan, jelas kecil no, cuman mainan aja diberikan sama Allah melalui tangan kedua orang tuamu. Kamu pengen pakaian bagus atau baju bagus, alat bagus, jilbab bagus, kecil, Allah akan ngasih melalui kedua orang tuamu. Seperti itu adik-adik ya. Dan perlu diingat bahwa Al-Quran surat Al-Ahqaf ini surat tergolong surat Makkiyah ya adik-adik, dan surat yang ke-111 itu perlu diingat itu ya. Sekali lagi, jika kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita selalu dikabulkan oleh Allah, maka jangan kita melakukan perbuatan seperti perbuatannya Abu Lahab dan istrinya.
adik-adik, kesimpulannya adalah kalau kita ingin surga, kita wajib berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayo adik-adik, kita melatih otak kita. Sekian penjelasan dari Bu Adifan. Selamat belajar anak-anak. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.